Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah fisika perairan ya, terkait dengan pokok bahasan tegangan permukaan, kemudian meniskusi, dan kapilaritas. Ya. Nah, ini tegangan permukaan adalah tegangan permukaan zat cair yang didapat dengan meninjau gaya yang dialami oleh partikel zat cair yang berdekatan dengan gaya tarik menariknya besar ya, gaya tarik menariknya besar. Nah, apabila dua partikel ini berjauhan, maka gaya tarik menariknya kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiap-tiap partikel hanya ditarik oleh partikel-partikel yang ada di sekelilingnya. Ya, saya kira bisa ditangkap ya statement itu. Nah, tegangan permukaan tidak lain tidak bukan adalah, nah ini contoh ya, kita lihat apabila pisau silet dan jarum diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata bisa terapung ya. Ini bisa terapung. Dia bisa terapung. Meskipun massa jenis pisau silet dan jarum lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, ini terjadi karena ada tegangan permukaan. Daya tarik-menarik antar permukaan benda dengan zat cair ya. Kemudian demikian juga pada nyamuk yang dapat hingga pada permukaan air ini tidak tenggelam. Nah, dari contoh tersebut kita secara seksama ya akan melihat bahwa permukaan air tertekan ke bawah karena berat pisau, silet, dan jarum. Akan tetapi tidak menyebabkan dia tenggelam. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Ini. Boleh Anda ya praktekkan di rumah ya ini ya, cara membuat mengecek peristiwa adanya tegangan permukaan ini. Yang menggunakan silet dan yang ini ya menggunakan jarum pentul. Dan ini bisa Anda amati hewan-hewan yang ada di permukaan air yang bisa mengapung seperti lalat ya, seperti ini ya. Capung juga, kemudian nyamuk ya ini. Nah, secara matematis rumus tegangan permukaan tidak lain tidak bukan adalah sebagai besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Nah, secara matematis hal ini dapat dirumuskan seperti ini ya. Gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma merupakan tegangan permukaan, F ini adalah gaya permukaan, panjang permukaan ya, permukaan sentuh dengan air, dalam kurung ini meter ya. Kemudian ini satuannya Newton. Nah, gaya permukaan itu satuannya Newton per meter. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke meniskusi. Nah, apa itu meniskusi? Meniskusi adalah, kita pelajari dulu peristiwa meniskusi ada hubungannya antara kohesi dengan kohesi yang menentukan bentuk permukaan zat cair. Kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara satu jenis benda yang sama. Adesi ini gaya tolak-menolak dari dua jenis benda yang berbeda. Nah, setelah air yang jatuh di permukaan kaca mendatar akan meluas permukaannya. Sebab ini adesi air pada kaca lebih besar daripada kohesinya. Jadi gaya tarik-menarik air dengan kaca ini lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar air dan antar kaca, sehingga menyebabkan air bisa tumpah dan meluber. Nah, contohnya juga setitis raksa yang jatuh pada permukaan kaca akan mengumpul berbentuk bola. Tidak seperti air ya, air kalau ditumpah dia menyebar. Kalau raksa justru berbentuk bola karena kohesi raksa ya lebih besar daripada adesi kaca. Kohesi artinya gaya tarik-menarik antar molekul air raksa ini lebih besar daripada gaya tolak-menolak antara kaca dengan raksa. Nah, demikian juga karena pengaruh kohesi dan adesi, permukaan zat cair dalam bejana tidak mendatar. Tetapi pada tepi yang melekat pada dinding
membentuk lengkungan. Nah, lengkungan inilah yang biasa disebut, gejala melengkungnya disebut, ini dia, meniskusi. Ya, ini dia. Nah, kalau yang ini adalah pada air dan yang ini adalah pada air raksa. Nah, coba kita lihat contohnya, ini meniskusi pada air raksa dan air. Nah, ini air raksa dia cembung ya, ini dia. Kita lihat cembung ya di permukaan cair. Nah, air itu justru dia cekung ya, seperti ini. Oke. Gaya inilah yang kemudian nanti akan kita hitung ya sudut kontaknya seperti apa. Nah, oke. Sekarang kapilaritas. Nah, apa itu kapilaritas? Nah, kita coba amati dulu ya sebatang pipa kapiler. Pipa dengan diameternya kecil ya. Salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam air, maka permukaan air yang ada dalam pipa lebih tinggi daripada permukaan air yang ada di luar pipa. Nah, ini dia. Akan tetapi jika ujung pipa tersebut dimasukkan ke dalam raksa, ternyata permukaan raksa di dalam pipa lebih rendah daripada di luar pipa. Nah, gejala ini disebut dengan kapilaritas. Ya, seperti ini. Nah, ini peristiwa kapilaritas. Ini pada air. Dimasukkan pembuluh dengan pipa kecil, permukaannya akan naik. Kalau dimasukkan air raksa, dimasukkan pipa kecil, justru permukaannya akan turun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat ya seperti ini. Nah, ini pada air ya, semakin kecil pipa yang dimasukkan, maka permukaan air ini akan semakin naik ya. Inilah yang kemudian prinsip yang dipakai itu pompa air ya. Kalau kita masukkan pipa yang sangat kecil di dalam sumur misalnya untuk menghisap air, maka sebenarnya permukaan air itu akan naik. Nah, seperti ini ya. Nah, justru sebaliknya dengan air raksa. Kita coba dengan lakukan percobaan ya, air yang diberi zat pewarna. Nah, di sini ada tumbuhan yang di dalamnya ini ada pipa kapiler di dalamnya ya. Ada pipa kapiler yang di dalam daun, di dalam tumbuhan apa saja ya. Nah, setelah dia mati ya beberapa saat ternyata ya kita lihat air justru naik ke pipa kapiler yang ada di dalam penampang daun ini. Nah, inilah yang kemudian yang biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk menyegarkan bunga-bunga alami. Ini biasanya direndam dengan air sehingga air akan tetap bisa masuk ke pipa kapiler yang ada di daun dan ada di bunga-bunga sehingga masih kelihatan tampak segar. Nah, bagaimana dengan rumusnya ya? Rumus pipa kapiler, rumus kapilaritas. Nah, ini ya, Y sama dengan gamma cos alfa per rho GR. Nah, keterangannya ya ini turunnya zat cair dalam kapiler, ya ini tegangan permukaan zat cair, gamma ya, gamma tegangan permukaan zat cair. Ini sudut kontak ya, yang mana itu sudut kontak, yang ini Anda bisa lihat ya, ini yang dimaksud dengan sudut kontaknya. Kalau dia sudut kontaknya ini, berarti yang ini adalah air ya. Kemudian massa jenis zat cair, rho, kemudian G-nya ini adalah percepatan gravitasi, massa per sekon pangkat 2, kemudian jari-jari penampang pipa, R ya. Jari-jari penampang pipa ya yang ini ya, jari-jarinya yang ini. Jari-jarinya. Nah, saya kira cukup ya teori yang akan kita bahas nantinya. Nanti Anda boleh lihat latihan soalnya, kemudian perhitungannya dalam video yang ada pada laman YouTube. Saya kira cukup ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Saya ingatkan kembali kuliah yang akan datang ini sudah dilanjutkan oleh dosen yang lain. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.